Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Dayentau. Saya dari kelas PNME. Di video ini saya akan mempresentasikan resume saya dan juga jawaban tugas saya dalam mata kuliah fikih kontemporer dengan judul resume Zina dan status anak yang lahir dari zina. Zina merupakan kejahatan yang sangat memberikan kesan amat buruk bagi pelaku zina tersebut, khususnya kepada seluruh umat manusia. Di zaman sekarang, kondisi banyaknya saluran media yang berusaha menyeret manusia ke arah perbuatan keji itu, maka amat perlu untuk setiap orang mengetahui bahaya dan akibat buruk yang akan timbul dari dosa zina. Hendaknya lebih berhati-hati dan berwaspada agar tidak terjerumus walaupun hanya mendekatinya. Demikian petunjuk Al-Quran. Dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa keburukan, yakni berkurangnya agama si pezina, hilangnya sikap wara, sikap menjaga diri dari dosa, buruk kepribadian, dan hilangnya rasa cemburu. Zina mengeluarkan bau busuk yang mampu dihirup oleh orang-orang yang memiliki kalbum salim, yaitu orang-orang yang memiliki hati yang bersih melalui mulut dan badannya. Zina menghilangkan harga diri pelaku dan merusak masa depannya, serta meninggalkan aib bagi keluarganya dan juga sampai kepada keturunannya nanti. Zina yang dapat menyamai permasalahan dan menyalakan api dendam antara keluarga wanita dan juga keluarga laki-laki yang melakukan zina tersebut. Al-Malikiyah mendefinisikan bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim, yaitu kemaluan wanita yang bukan haknya, bukan istri, tanpa sebuah dilakukan dengan sengaja. Sedangkan menurut Al-Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah masuknya kemaluan laki-laki atau bagiannya ke dalam kemaluan wanita, bukan mahram, dengan dilakukan dengan keinginannya di luar hal yang sebuat. Al-Hanabilah mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan fahsyi, keji, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan pada kemaluan atau ubur. Demikian pun melakukan inseminasi, perbuatan dengan sperma atau penanaman ovum untuk mendapatkan keturunan. Menurut Mahmud Syahitut, hal itu termasuk zina karena mengakibatkan pencemaran kelamin dan pencampuran nasab. Padahal dalam Islam sangat menjaga kesucian dan pencampuran nasab. Pengertian zina yang bersifat khusus dan zina yang bersifat umum. Zina yang bersifat umum meliputi yang tidak berkonsekuensi hukum hudud berupa derah atau rajam, dan zina yang tidak berhubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang bukan haknya pada kemaluannya. Contoh seperti zina mata, zina tangan, zina telinga, zina hati, dan zina kaki. Dalam pengertian khusus, zina adalah yang semata-mata yang mengandung konsekuensi hukum hudud. Bentuknya adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang dilakukan dengan keinginannya pada wanita yang bukan haknya atau bukan istrinya. Definisi Al-Malikiyah dan Al-Syafi'iyah pada zamannya masih dianggap tepat, tetapi kini menjadi tidak tepat lagi karena sudah dianggap tidak jami dan mani, tidak akomodatif dan tidak protektif untuk berhadapan dengan perkembangan iptek di zaman sekarang akibat kemajuan pengetahuan dan rekayasa manusia, khususnya dalam bidang ilmu kedokteran, sehingga bank sperma muncul. Dan dalam perspektif barat, rekayasa itu dianggap sebagai solusi kemanusiaan. Hukum Islam selain harus bersifat akomodatif dan protektif, hukum Islam juga harus berdampingan dengan nilai-nilai luhur dan etika serta akhlak dalam arti yang luas. Dalam keadaan demikian, integrasi ilmu-ilmu keislaman dan sains sudah mendesak untuk diwujudkan. Pendekatan integrasi atau interkoneksi dalam kajian Islam juga sebuah keniscayaan. Fikih tidak bisa lagi berdiri sendiri sebab akan berakibat fatal, yaitu terjadinya krisis moral, krisis spiritual, dan krisis kemanusiaan yang sejatinya diantisipasi oleh syariat. Hukum bagi pelaku zina. Zina secara khusus adalah perbuatan upaya pembuahan lainnya yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang sah mengikuti hukum syarak, bukan pasangan suami istri dengan kedua-duanya orang yang mukallaf, dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam takrib, yaitu persetubuhan yang meragukan. Sedangkan secara umum zina meliputi persetubuhan yang berkonsekuensi di hukum hudud yang tidak yaitu hubungan seksual antara laki-laki dan wanita.
yang bukan haknya pada kemaluannya. Contoh zina mata, zina telinga, dan zina tangan dan hati. Di dalam Islam, pelaku zina dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan gairu muhsan. Pezina muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah menikah, sedangkan pezina gairu muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Di bawah hukum Islam, pezina termasuk salah satu dosa besar. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa semua orang muslim percaya bahwa berzina adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah. Perzinahan di dalam Al-Quran disebutkan di dalam ayat-ayat berikut. Contoh, salah satunya adalah firman Allah Quran surat Al-Isra yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hukum menurut agama Islam untuk para pezina adalah sebagai berikut. Jika pelakunya mukhalaf, sudah balik dan berakal, sukarela, tidak dipaksa, tidak diperkosa, maka dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Jika pelakunya belum menikah, maka dia diderah, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Dan status anak yang lahir akibat zina. Sedangkan perkawinan yang diakui oleh Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan menurut perundang-undangan yang berlaku. Anak yang di luar perkawinan yang sah itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut hukum perdata Islam, anak zina itu suci dari segala dosa. Dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya berbunyi, semua anak dilahirkan atas kesucian atau kebersihan dari segala dosa atau noda dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya, maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Abu Ya'la At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Aswad bin Sari. Di samping itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Nazm ayat 38 yang artinya bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikuli dosa orang lain. Hukum bagi pezina terbagi atas dua, yaitu pertama, jika pelakunya muhsan mukhalaf, sudah balik atau berakal, sukarela, tidak dipaksa, tidak diperkosa, maka dicambuk 100 kali kemudian dirajam. Kedua, jika pelakunya belum menikah, gairu muhsan, maka ia didera, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan setahun. Status anak zina itu bukan anak haram, dan anak zina itu harus diperlakukan dengan cara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Larangan mendekati zina ada dalam Al-Quran, mengandung makna proteksi dan prevensi agar laki-laki dan wanita tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan harga dirinya, karena terjatuh ke perzinahan yang berakibat bukan hanya pada dirinya tetapi juga pula pada keturunannya nanti serta tatanan masyarakat. Dan untuk soal 3 nomornya, yaitu bagaimana pendapat kalian tentang pintu ijtihad yang telah tertutup? Jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah adalah sumber pedoman ataupun hukum yang mengatur seluruh kehidupan seorang muslim. Tapi sebagai salah satu agama terbesar di dunia, umat Islam juga sering dihadapkan tentang berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan syariat atau ibadah. Oleh karena itu, selain menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, ulama juga menggunakan ijma dan qiyas sebagai instrumen untuk membantu memecahkan masalah umat. Selain itu juga para ulama harus melakukan ijtihad. Namun sebagaimana yang kita ketahui bahwa syarat dari seorang mujahid sehingga dirinya bisa melakukan ijtihad yaitu mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama Islam sebagai pondasi dasar hukum Islam. Mengetahui Al-Sunnah, asbabun nuzul, mengetahui risalah dan mansukh, mengetahui As-Sunnah, mengetahui ilmu
diyar hadis, mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh, mengetahui asbab al-wurud hadis, mengetahui bahasa Arab. Kenapa pintu ijtihad ditutup? Karena hampir ke seluruh manusia itu menjadi seorang mujahid, pengikut, sehingga melakukan ijtihad sehingga melakukan ijtihad tidak bisa, karena syarat untuk menjadi seorang mujahid karena syarat untuk menjadi seorang mujahid tidak terpenuhi. Untuk pertanyaan kedua, apa maksud dari Islam? Dan apa maksud dari Islam soleh likulli zaman wal makan? Dalam Islam, al-Islamu al-Qur'anu salilu likulli zaman wa al-makan. Demikian sang Nabi memberikan gambaran, artinya tiap jengkal ajaran yang ditawarkan mestilah sanggup untuk senantiasa sahih dan berjalan selaras dengan zaman dan pada orang-orang yang beradab. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana pendapat kami atau pendapat saya tentang Islam yang fanatik dengan kelompok-kelompok Islam fanatik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, Islam fanatik itu adalah paham atau kelompok yang memiliki ketertarikan yang berlebihan kepada sesuatu yang berlebihan. Dan jika dilihat dalam kacamata Islam, tentu tidaklah ada Islam yang fanatik, tetapi orang-orang yang sangat menjunjung tinggi ajaran dari Nabi dan juga ajaran agama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidak diterimanya cadar dan tidak diterimanya berbagai mazhab karena perbedaan mazhab. Itulah yang menyebabkan Islam dipandang sebagai Islam, itulah menyebabkan mereka dipandang sebagai Islam yang fanatik. Dan tanggapan saya terhadap mereka itu adalah suatu hal yang kurang baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para ulama sebelumnya mereka saja mempercayai mazhab seperti mazhab Syafi'i, mempercayai mazhab Maliki, mazhab Hambali, begitu pula dan mazhab-mazhab yang lain. Mereka tidak hanya terfokus pada mazhab mereka saja, tetapi mereka juga mempelajari mazhab-mazhab yang lain, sehingganya orang-orang yang selalu membedakan mazhab atau yang tidak menerima mazhab, misalnya mazhab Syafi'i dan Maliki, itu bisa dikatakan sebagai Islam fanatik, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mereka sudah terlalu berlebihan terhadap sesuatu, secara berlebihan dalam memaknai sesuatu seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.